Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6807 sampai bab 6809. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6807. Mendengar bahwa Ye Zongquan ingin tinggal di Jinling beberapa hari lagi, orang yang paling bahagia sebenarnya adalah kakek Ye Chen, An Qishan. Dia tidak bisa menahan tawa. "Sobat Ye, kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja? Masih ada kamar kosong di rumah, tinggal bersama kita juga tidak bisa berbuat apa-apa selain minum, mengenang masa lalu, dan mengoceh tentang keluarga." Ye Zongquan berkata, "Kakak laki-laki, saya tidak akan tinggal di rumah, itu terlalu mengganggu, lebih nyaman tinggal di istana Buckingham. Jika Anda ingin minum dan mengobrol, saya akan datang kapan saja, jalannya tidak terlalu jauh, lalu lintasnya juga nyaman." Seorang Qishan masih ingin membujuknya, Ye Chen langsung berbicara, "Kakek, Champs-Élysées, villa-villa di tengah pegunungan ini. Saya telah membiarkan Chen tua membeli kembali sebelumnya, selain set pintu berikutnya yang kadang-kadang akan saya gunakan, yang lainnya semuanya kosong. Saya membiarkan Hongwu mengatur agar Anda menyiapkan satu set jalan keluar. Kebetulan sebagian besar waktu berada di gunung, saya membiarkan dia mengurus penghidupan Anda. Jika Anda ingin tinggal di kota, biarkan Hongwu mengirimu langsung ke kota. Biarkan Hongwu mengirimmu ke sana langsung." Ye Zongquan tersenyum dan berkata, "Bagus, bagus, ini lebih nyaman. Karena konferensi besok akan diadakan di Istana Buckingham, maka saya akan menginap di Istana Buckingham malam ini, dan kemudian pindah setelah konferensi selesai. Ini adalah lingkungan yang baik, jauh lebih bersih daripada Yanjing. Chen Er, Anda dapat meminta bantuan Hongwu untuk saya dengan mobil, tidak perlu mengurus hidup dan berpindah-pindah. Saya sekarang dalam keadaan sehat, dan tidak masalah bagi saya untuk hidup sendiri." Seorang Qishan di samping mau tidak mau bertanya kepadanya, "Sobat Ye datang ke Jinling kali ini, mengapa dia tidak membawa satu atau dua anak untuk membantu?" Ye Zongquan memandang Ye Chen, lalu berkata kepada An Qishan, "Saya tidak takut mengatakannya untuk membuat kalian semua tertawa. Sebelum istana 10.000 naga terbunuh di Gunung Yeling saat itu, di ahli waris keluarga Ye, kecuali untuk Chen Er, tidak ada seorang pun yang memiliki tulang punggung, semuanya serakah dan takut mati, pengecut, dan kemudian, setelah Chen Er menaklukkan 10.000 tentara yang rusak, dia membiarkan mereka menghitung, semuanya tinggal di Gunung Yeling untuk memberikan leluhur tua keluarga Ye untuk menjalankan bakti." Seorang Qishan menjatuhkan rahangnya karena terkejut, dan berkata begitu saja, "Semuanya pergi." "Ya." Ye Zongquan tertawa sinis, "Putra, putri, cucu, dan kerabat bermarga Ye, semuanya pergi, kecuali putriku yang diberi izin oleh Chen Er untuk mengurus makananku dan tinggal di Anjing, yang lain tidak memiliki izin Chen Er, tidak diizinkan meninggalkan Yelingsan dalam waktu 3 tahun. Seorang Qishan menatap dengan mata terbelalak dan tanpa sadar melirik ke arah Ye Chen, melihat bahwa wajah Ye Chen penuh dengan rasa malu, seolah-olah apa yang dia katakan tidak ada hubungannya sama sekali. Dia kemudian bertanya pada Ye Zongquan dengan ragu-ragu, "Sobat Ye, dengan begitu banyak orang di Yelingsan, bisnis keluarga Ye seharusnya menerima dampak yang tidak signifikan, bukan?" Mendengar pertanyaan An Qishan, Ye Zongquan tertawa canggung, "Malu sekali. Sekelompok orang ini menyerahkan bisnisnya, sesuai dengan niat Chen, diserahkan kepada manajer profesional yang bertanggung jawab karena manajer profesional ini memiliki evaluasi kinerja dan penghargaan yang ketat dan standar hukuman. Akibatnya skala asli usaha dan margin keuntungan terus meningkat, dan biaya juga berkurang cukup banyak, belum lagi gaji para manajer profesional tersebut, tetapi biayanya juga berkurang. Jangan melihat gaji manajer profesional itu juga sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan keluarga Ye dengan gaji dan tunjangan rakyatnya sendiri, itu jauh lebih rendah, seperti pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, sehingga sekelompok orang dapat menginap di Yelingsan juga cukup bagus." Seorang Qishan tidak mengharapkan jawaban seperti itu, tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ada kalanya seseorang benar-benar lalai dalam mengatur dan mengendalikan rakyatnya sendiri, dan ini adalah masalah yang terus-menerus dihadapi oleh banyak klan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6808. Ye Zongquan tertawa, "Saya sudah tahu, anggota keluarga saya sendiri tidak memiliki kemampuan ini, biarkan mereka duduk santai dan menikmati manfaatnya, mereka tidak harus tetap di posisi dan mayat semula, melainkan memberikannya posisi bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan mereka hanya perlu mengorbankan sebagian dari persentase dividen. Dan jika mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya dapat membuat basis pendapatan lebih tinggi, mereka tidak punya melakukan apapun, namun sebaliknya, mereka dapat memperoleh penghasilan lebih banyak." Seorang Qishan mengangguk setuju, ini juga merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Ye Zongquan tersenyum dan berkata,
saya juga berpikiran terbuka sekarang, meskipun skala keluarga Ye masih belum sebanding dengan keluargaan, tetapi sudah lama juga mengizinkan semua anggota keluarga Ye serta kerabat dan tulang punggung keluarga Ye untuk mewujudkan kebebasan finansialnya, dan dengan uang di tangan mereka, selama mereka menjaganya dengan baik. Pakaian bagus seumur hidup tidak menjadi masalah, jadi keluarga Ye tidak perlu memikul tanggung jawab atau beban yang berlebihan untuk mereka saat ini juga. Mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan sangat serius, "Chen Er, semua aset keluarga Ye hari ini adalah dana masa depanmu untuk melawan masyarakat Qing yang rusak. Lepaskan saja tanganmu, bahkan jika aset keluarga Ye suatu hari nanti akan habis, tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada siapapun, apalagi harus mempunyai beban psikologis." Ye Chen mengangguk dengan lembut, meskipun dia tidak perlu menggunakan sumber daya keluarga Ye apapun saat ini, masih sulit baginya untuk tidak tergerak hatinya ketika Tuan Tua bisa mengatakan ini. Di luar, An Qishan juga merasa terharu, "Chen Er, sikapku sama dengan sikap kakekmu, semua sumber daya keluargaan juga tersedia untukmu untuk diambil dan disebarkan." Pada jamuan makan keluarga, orang-orang saling mendorong dan bertukar kacamata, dan kedua lelaki tua yang telah memecahkan penghalang selama bertahun-tahun menjadi semakin bahagia. Hanya saja, terkadang topiknya tanpa sadar membicarakan orang tua Ye Chen, dan kedua lelaki tua itu seringkali bermata merah. Hati Ye Chen bersyukur, lagi pula, ini berarti kedua keluarga tidak akan memiliki konflik dan kesenjangan di masa depan. Orang tua selalu memiliki hubungan yang sangat baik dalam hidup. Di surga jika semangat kedua orang tua melihat dua orang tua untuk mengakhiri dendam lama, hati juga harus bersuka cita. Anggur dan nasi, kakek nenek Ye Zongquan dan Ye Chen mengobrol lama, sebelum beberapa orang minta maaf untuk bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Ye Chen menemukan Hongwu untuk mengemudi dan mengirim Ye Zongquan ke istana Buckingham sebelum kembali ke rumah sendiri. Peluncuran besok dijadwalkan pada sore hari, dan di pagi hari, kedua lelaki tua dan ketiga paman Ye Chen harus bertemu dengan Huan Jiang dan istrinya, yang telah kembali dari bulan madu mereka, untuk mengatur alur peluncuran dan garis besar konten peluncuran, untuk memastikan peluncuran sore hari berjalan lancar. Pada malam hari, Ye Chen tidak bisa tidur untuk waktu yang lama, mendengarkan laju pernapasan Xiao Churan di sampingnya tenang dan hening, dia tahu dia sudah tertidur. Dan Ye Chen masih memikirkan apa yang nenek katakan padanya di dalam hatinya. Meski belum pernah terpikir untuk memiliki anak, namun perkataan nenek masih menanamkan benih di hatinya. Warisan garis keturunan selalu menempatkan tanggung jawab yang besar dan tidak dapat disangkal di pundaknya, dan dia memiliki tanggung jawab untuk membiarkan garis keturunan yang ditinggalkan oleh orang tuanya terus diwariskan. Manusia akan selalu mati, bedanya ada yang mati, tubuh dari zaman Homo sapiens asal-muasal garis keturunan di tubuhnya putus, namun ada pula yang tetap garis keturunannya. Sekarang ada 8 miliar orang yang hidup di dunia ini, ada 8 miliar darah panas, yang pasti ada bagian tertentu dari darah yang dapat bertahan selama ribuan tahun, dan bahkan hingga saat-saat terakhir kepunahan manusia, dan harus ada bagian tertentu dari darah di jarum detik yang menunjukkan matinya bingkai mana. Pun, mungkin detik terakhir, mungkin detik ini, atau mungkin detik berikutnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6809. Ye Chen tidak dapat menjamin berapa lama garis keturunannya dapat bertahan di masa depan, tetapi dia menyadari bahwa dia selalu harus menyerahkan tongkat estafet pada tahap tertentu untuk menyelesaikan warisan garis keturunannya sendiri kepada generasi berikutnya. Hidup adalah perlombaan estafet, ketika orang-orang lintasan lain yang meneruskan tongkat estafet. Orang yang menjalankan seluruh lintasan dengan diam-diam pasti akan putus asa selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. 20 tahun terakhir, pikirannya memikirkan semua demi balas dendam orang tua, tidak pernah memikirkan kehidupan seperti apa yang harus mereka jalani, dan Xiao Churan menikah tahun-tahun ini, sebelum ia menjadi pecundang ke dalam kompleks inferioritas dan saling menghormati yang harus dipatuhi oleh kedua orang, setelah itu berada di penyembunyian identitas kesalahan dan rasa hormat kedua orang yang tidak berubah terus. Berlanjut. Kegigihan seperti ini ibarat roket yang diluncurkan keluar angkasa, tidak perlu dipedulikan, ia hanya terus terbang dengan kecepatan konstan di luar angkasa, tidak berputar, tidak melambat, seperti mulus seperti EKG orang mati yang tidak naik turun. Dan Ye Chen sangat ketakutan saat ini. Dia takut jika dia gagal mengalahkan Wu Feiyan dan dipenggal olehnya, sehingga melanggar garis keturunan orang tuanya, bagaimana dia harus menghadapi roh orang tuanya di surga. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat Xiao Churan yang sedang tidur di sebelahnya, dan dengan lembut membuka mulutnya untuk bertanya, "Istriku, kenapa tidak? Mari kita pertimbangkan dan punya anak." Ye Chen hanya bergumam pelan, tidak mengira Xiao Churan bisa mendengarnya,
Tapi Xiao Churan menutup matanya dan berkata dengan bingung, "Suamiku. Baru-baru ini. Baru-baru ini sangat bagus, sangat sibuk ah. Bagaimana kalau... Bagaimana kalau menunggu 2 tahun sebelum memiliki bayi?" Ye Chen terpana oleh suaranya. Setelah melihat dengan cermat, dia menyadari bahwa dia seharusnya berbicara dalam tidurnya. Terkadang sulit untuk membedakan kenyataan mimpi ketika seseorang berada dalam mimpi, jika seseorang bermimpi tentang seseorang di dalam mimpi. Dan seseorang pada kenyataannya menanyakan perkataannya di telinganya, dia akan dibawa langsung ke dalam mimpi, lalu dijawab dengan bingung. Ye Chen juga menebak bahwa seharusnya dirinya ada dalam mimpi Xiao Churan saat ini, tapi dia tidak tahu apakah jawabannya tulus atau asal-asalan. Namun, dia tidak benar-benar ingin bertanya, jadi dia dengan lembut menatap Xiao Churan dan dengan lembut berkata, "Tidak apa-apa, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, kamu dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya." Xiao Churan tampaknya telah mendengar kata-katanya juga, terkikik dan menumpahkan isi perutnya dan bergumam, "Terima kasih suami atas pengertiannya, suami adalah yang terbaik." Saat ini, sebuah rumah besar Buddha di Gunung Putuo. Seorang wanita dengan temperamen luar biasa sedang duduk dengan tenang dan menatap bintang-bintang di halaman. Hari ini, cuaca turun drastis, dan angin dingin dari utara telah menerbangkan awan di udara, dan seluruh langit berkilauan dengan bintang-bintang, sungguh memesona. Wanita ini adalah Ibu Ye Chen, An Chengqi. Meskipun Gunung Putuo terletak di bagian selatan negara itu, cuaca dingin dan basah sangat sulit untuk ditanggung, namun An Chengqi hanya mengenakan jubah tipis, lengan melingkari dada, menatap ke langit, sepasang mata indah berkilauan di bawah bintang-bintang. Saudari San berjalan keluar dari sayap kiri dengan mengenakan mantel, menyampirkannya di bahu An Chengqi, dan berkata, "Nyonya, sudah larut malam, Anda harus istirahat." Mata An Chengqi berkilau dan sebening kristal, dan di matanya berkilauan air mata panas yang tertahan di dalamnya. Dia tidak membiarkan air matanya mengalir, namun tersenyum dan berkata, "Saudari San, ayah mertuaku bertemu dengan orang tuaku hari ini, dan Chen Er juga ada di sana, jadi menurutku mereka seharusnya menjelaskannya." Saudari San mengangguk dan berkata dengan hormat dan sepenuh hati, "Nyonya, ayahmu telah membenci ayah mertuamu selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga akhirnya memahami satu sama lain. Ini adalah hal yang baik untuk dia dan ayahmu serta mertuamu, jika suatu saat mereka tahu kamu masih hidup, mereka pasti akan lebih bahagia." Seorang Chengqi menggelengkan kepalanya, menghela nafas panjang, bergumam pelan, "Ini tidak sama, orang tuaku pasti akan sangat bahagia, ayah mertuaku, dia mungkin akan lebih sedih, lagi pula. Changing tidak akan pernah bisa kembali lagi, dan dia awalnya memiliki orang tuaku, dua orang yang sama berambut putih, sama dengan kehidupan yang sama. Begitu aku kembali, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Ini terlalu kejam baginya menjadi pria berusia hampir 80 tahun, terlalu kejam." Bersambung.